Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan warta berita daerah. Sari berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menggesa pemerintah pusat segera merealisasikan retribusi labu jangkar. Ribuan handphone black market berhasil diamankan Polda Kepri. Inilah warta berita daerah selengkapnya hari ini Sabtu tanggal 11 Juli 2020 bersama saya Syahrudin Aznam. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menggesa agar retribusi labu jangkar dapat segera direalisasikan sehingga sumber pendapatan daerah Kepri meningkat. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani. PLT Gubernur Kepulauan Riau Istianto mengatakan bahwa jika nanti retribusi labu jangkar sudah dapat terrealisasi, maka sumber PAD Kepri akan bertambah dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi saat ini pembahasan terkait zona perairan, Kabil, dan Tanjung Pinang Berakit Bintan yang diusulkan menjadi lokasi baru labu jangkar di Provinsi Kepulauan Riau. Dua kawasan tambahan area labu jangkar yang ini dinilai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Nomor 146 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. Dikatakannya juga bahwa jika nanti semua aturan sudah jelas dan keuntungan yang diperoleh dari labu jangkar diketahui dengan pasti, baru dapat dibagi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, saya bisa bayangkan kalau yang ini sudah terrealisasi secara cepat, insya Allah saya kira penghasilan kita akan lebih jauh. Saya kira kalau ini keseluruhan kita termasuk menangani lebih dari itu, lebih dari itu. Ya, ada sharing, dan nanti di situ jelas kelihatan berapa pusat, berapa daerah. Kalau sekarang kan daerah nggak ada sama sekali. Iya, itu nanti dijelasin dulu. Jadi jelas kalau barang ini jalan, nah kita sudah tahu bahwa hasilnya 1 bulan katakan Rp10. Dari Rp10 udah jelas berapa kita dapat, berapa usaha dapatnya. Jadi terukur barang tuh. Potensi pendapatan retribusi pengolahan labu jangkar ini cukup menjanjikan, bahkan potensinya dapat mencapai 6 triliun rupiah. Dari angka tersebut nantinya baru akan dibagi berapa yang diperoleh Provinsi Kepulauan Riau. Reporter RRI Erita Fitrah Insani melaporkan. Mendekam selama 8,5 tahun di dalam bilik jeruji, nyatanya masih belum membuat tersangka BN alias Wak Ben jera. Pasalnya Wak Ben kembali ditangkap aparat penegak hukum dengan kasus serupa, penyelundupan narkotika jenis sabu. Tim Flick One Quick Response F1QR Pangkalan TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,5 kg atau sekitar 500 gram di perairan Pulau Colek, Sagulung, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Dalam 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto mengatakan keberhasilan operasi ini berkat informasi di lapangan yang diperoleh oleh tim. Setelah mempelajari informasi tersebut, selanjutnya tim bergerak menuju sasaran dengan sarana speedboat dan segera melakukan penyekatan dengan membagi sektor di mana diindikasikan sebagai jalur penyelundupan narkotika. Dan Lantamal mengungkapkan kronologis penangkapan di mana tim berusaha mengejar para pelaku. 1 orang tertangkap di area hutan bakau dan 1 orang pelaku lainnya dapat berhasil meloloskan diri. Dari tangan pelaku didapat 1 bungkus plastik warna biru yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Barang itu dibawa ke Malaysia untuk ke Indonesia dan dari pihak tim FNGR mengamankan 1 orang sekitar 500 gram. Langsung menyekat di sasaran dan di situ dari tim melihat 2 orang yang mencurigakan dan begitu diburu dan satunya sempat kabur di Pulau Colek tersebut. Mereka membawa ada bungkusan hijau yang ternyata begitu ditangkap disinyalir narkoba. Dan Lantamal juga menambahkan kepada petugas pelaku mengaku narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari Malaysia ke Batam melalui Pulau Colek Sagulung dengan upah Rp10 juta. Sementara pelaku sendiri merupakan mantan residivis kasus narkotika jenis sabu B dan baru saja keluar dari lapas Tanjung Pinang 1 bulan yang lalu setelah mendekam selama 8,2 tahun kurungan penjara. Pelaku inisial BN alias Wak Ben berikut barang bukti dibawa ke Lanal Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut
dan nantinya akan diserahkan ke BNNP Provinsi Kepri. Terhadap pelaku diancam pidana mati atau pidana kurungan 20 tahun penjara serta denda sebesar 10 miliar. Hal tersebut sesuai dengan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Pelantikan atau pergantian jabatan kepala organisasi perangkat daerah diharapkan melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Pemerintah daerah yang akan melakukan pelantikan atau pergantian jabatan kepala organisasi perangkat daerah diharapkan melibatkan Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu. Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata menjelaskan hal itu dilakukan guna mencegah potensi pelanggaran menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak 9 Desember 2020 khususnya di Kabupaten Bintan. Pergantian kekosongan jabatan ini memang sangat penting untuk melancarkan birokrasi di lingkungan pemerintah, namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Untuk melantik pejabat, salah satu OPD, kepala daerah hanya dapat mengangkatnya sebagai pelaksana tugas atau PLT, bukan secara definitif. Jika akan melantik pejabat definitif, sebaiknya mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tidak boleh dilakukan penggantian pejabat sebelum mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri. Jadi harus izin, terkecuali dalam mengisi jabatan yang kosong. Akibat misalnya jabatan itu kosong karena jabatan sebelumnya pensiun atau meninggal dunia. Itu dapat diisi tanpa mekanisme izin dari Menteri, tapi hanya PLT saja. Tapi kalau untuk pejabat definitif, dia harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri. Menurut Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata, di saat kepala daerah tetap melantik pejabat secara definitif untuk mengisi kekosongan jabatan dikarenakan ada pejabat yang masuk masa pensiun atau meninggal dunia tanpa izin Menteri Dalam Negeri berpotensi pidana dan dapat didiskualifikasi. Jadi ketika bupati ataupun wakil bupati melakukan penggantian pejabat tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri, pertama ada potensi pidana di dalamnya, kedua ada potensi diskualifikasi. Jadi ada potensi itu. Jadi makanya kita harapkan memang untuk penggantian pejabat ini betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan mekanisme lah. Ya, sebenarnya boleh dilakukan penggantian, tetapi mekanismenya harus diikuti, yaitu izin dari menteri sebelumnya. Ketika izin itu didapat, barulah dilakukan pelantikan. Jangan pelantikan dulu, baru izin menyusul. Itu nggak berlaku. Ya, izinnya dulu didapat, baru pelantikannya dilakukan. Sementara itu, kepala daerah tidak dibenarkan untuk melantik pejabat definitif selama 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah hingga jabatan kepala daerah berakhir. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang. Informasi berikutnya, satu orang pelaku inisial A beserta barang bukti 2.389 handphone black market asal negara Cina berhasil diamankan tim Ditreskrimsus Polda Kepri. Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil mengamankan 2.389 unit handphone black market berbagai merek. 2.389 unit handphone tersebut diperoleh dari negara Cina yang dibawa oleh jasa pengiriman. Wadir Reskrimsus Polda Kepri AKBP Nugroho Agus Setiawan mengatakan handphone tersebut diduga diperoleh dari negara Cina yang dibawa oleh jasa pengiriman BZ dan H. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait adanya dugaan tempat penyimpanan handphone yang diduga tidak memiliki sertifikasi. Mendapatkan informasi tersebut, tim Subdit Indak di Reskrimsus Polda Kepri langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud. Saat dilakukan pengecekan bahwa benar di lokasi tersebut didapatkan sebanyak 2.389 unit handphone berbagai merek, diantaranya Nokia, Samsung dan Lenovo dengan pemilik berinisial A. Dan dari hasil pemeriksaan bahwa pemilik tidak dapat menunjukkan sertifikasi dari Kemenkominfo terhadap jenis dan merek handphone tersebut. Benar mendapatkan 2.389 buah unit handphone berbagai merek. Kemudian diketahui tidak bisa dilengkapi sertifikasi dari Kominfo. Kerugian negara kurang lebih 600 juta rupiah. Hasil keterangannya bahwa barang ini didatangkan dari Cina. Sementara itu, Kasubdit Penmas Humas Polda Kepri, AKBP Priyo Paritno mengatakan, penyidikan dan penyelidikan akan terus dikembangkan. Dari hal ini kemungkinan akan ada dugaan tindak pidana lainnya, baik itu perdagangan atau kepabeanan. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yakni Kominfo, juga keterangan dari para ahli perihal spesifikasi dari teknis dan sertifikasi dari barang-barang itu sendiri. Atas tindakan ini, pelaku diancam dengan pasal 52 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi
dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Informasi berikutnya. Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang sudah menemui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepri untuk membahas masalah bantuan langsung tunai BLT di fase tatanan kehidupan baru. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Amrialis mengatakan pihaknya sudah menemui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau untuk membahas masalah bantuan langsung tunai atau BLT. Dari hasil pertemuan tersebut, BPKP Kepri menyampaikan meskipun Kota Tanjung Pinang sudah menerapkan fase tatanan kehidupan baru atau new normal, BLT bisa tetap dibagikan dan tidak bertentangan dengan aturan. Namun permasalahan yang terjadi saat ini adalah anggaran 12,5 miliar yang sudah dianggarkan oleh Pemkot Tanjung Pinang melalui APBD tidak cukup jika dibagikan kepada 35.090 KK yang menjadi penerima BLT. Untuk itu akan dilakukan verifikasi kembali siapa saja yang berhak menerima. Dan ini memang harus segera ada kepastian dibayar atau tidak, supaya jangan ada polemik lagi di tengah masyarakat. Jadi nanti kurang daripada 35.000 itu, karena ada yang menerima baru dari APBN. Ini kan lagi sedang verifikasi, yang menerima baru dari kementerian, itu kita kurangi dulu. Sekarang kan 35.000, mungkin bisa nanti 30.000. Saat disinggung tentang wacana PLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma yang akan mengalihkan anggaran BLT ke penguatan modal usaha mikro kecil menengah atau UMKM, Amrialis mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak jika memang itu yang menjadi perintah atasan. Setuju tidak setuju itu tergantung pada arahan pimpinan. PAPD belum membahas kan dengan Banggar DPRD. Memindah-mindah itu kan harus dibahas dengan Banggar dengan DPRD. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Amrialis menambahkan pihaknya sudah menyurati PLT Wali Kota untuk menambah anggaran BLT. Hanya saja sampai saat ini penambahan anggaran BLT tersebut belum dibahas oleh Wali Kota maupun Sekda Tanjung Pinang. Bahkan ada rencana Pemko akan mengalihkan BLT kepada UMKM sebagai penguatan pemulihan ekonomi masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Untuk lebih menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, RRI bekerja sama dengan Radio Antar Penduduk Indonesia melakukan MOU. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI melakukan penandatanganan nota kerjasama terkait dengan pertukaran informasi dan berita guna menyuguhkan informasi tercepat dan terakurat kepada masyarakat. MOU dilakukan secara serentak dan virtual melalui aplikasi Zoom ini disaksikan oleh pengurus RAPI daerah di kantor masing-masing LPP RRI. Dalam paparannya, Direktur Utama LPP RRI Rohanuddin menjelaskan bahwa MOU itu dilakukan agar nilai kemanusiaan dalam peristiwa ataupun bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dapat tersalurkan kepada masyarakat dengan cepat. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala LPP RRI Tanjung Pinang, Heri Musharoni, yang mengatakan dengan adanya kerjasama tersebut, maka jaringan siaran RRI akan lebih luas lagi. Terlebih lagi saat ini adanya bencana non-alam, pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, sehingga informasi akan pencegahan penularan virus COVID-19 itu juga harus disampaikan kepada masyarakat hingga berbagai pelosok daerah. Nanti kedepannya akan menjadi ada misalnya teman-teman RAPI yang di daerah punya tower, kita bisa memasang pemancar. Contohnya seperti itu. Jadi kerjasama itu bukan hanya di komunikasi aja, tapi bisa ke fasilitas yang lain. Perluas jaringan RRI. Jadi ada fungsi-fungsi yang untuk misalnya daerah blind spot yang tidak didengar RRI, tapi di situ ada anggota RAPI punya tower, nah tower itu bisa dimanfaatkan untuk stasiun relay kita RRI. Perluas jaringan lagi. Sementara itu, Ketua Radio Antara Penduduk Indonesia Kota Tanjung Pinang Sucito mengatakan bahwa pihaknya berbangga hati dapat bekerjasama dengan lembaga negara seperti RRI. Karena RAPI dengan RRI memiliki semboyan yang sama, yakni sekali di udara, tetap di udara. Jadi kalau pendapat dari kami sebagai pengurus RAPI Tanjung Pinang, itu suatu kebanggaan yang luar biasa bahwa RAPI ini adalah bisa duduk sejajar dengan lembaga penyiaran RRI Republik Indonesia. Karena misinya itu hampir sama.
RRI dengan Rapi itu sama, sekali di udara tetap di udara, semboyannya seperti itu. Walaupun di situasi teknologi udah maju pun ya masih juga seimbang juga, menggunakan radio pun masih juga, terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial. Seperti yang disampaikan dari Ketua Umum tadi, yaitu kegiatan bencana, ya alhamdulillah kita tidak berharap Tanjung Pinang ini bencana tidak ada, tapi kegiatan sosial ke masyarakat tentu tetap kami gitu, nggak turun. Masih eksis ya? Masih tetap. Lebih lanjut dikatakannya bahwa di Kota Tanjung Pinang, anggota Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI ini berjumlah 127 orang. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, namun rute penerbangan melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah RHF Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau sudah mulai normal kembali. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Bravian Bambang mengatakan, saat ini kondisi penerbangan di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang sudah kembali normal. Dijelaskannya jika saat pandemi COVID-19, hanya ada pesawat dari maskapai Garuda Indonesia dengan frekuensi penerbangan 3 kali dalam seminggu. Namun saat ini Garuda menambah jadwal penerbangannya menjadi 4 kali seminggu. Sementara Lion Air memiliki jadwal setiap hari untuk tujuan Jakarta, termasuk pesawat Susi Air untuk tujuan Dabo Singkep. Menurut Bravian, selama masa pandemi COVID-19, pesawat Lion Air hanya melayani pengangkutan barang kargo, namun sekarang sudah kembali normal. Sementara untuk jumlah penumpang yang semula hanya 10 hingga 15 orang dalam sehari, saat ini sudah mencapai lebih dari 80 hingga 90 orang per hari. Jadi yang kemarin corona itu pesawat itu hanya ada Garuda saja dan itu seminggu 3 kali. Sekarang ini Garuda seminggu 4 kali, kemudian Lion Air setiap hari. Ditambah kan sudah ada Susi dari sini ke Dabo. Rutenya kalau yang Garuda dan Lion itu dari Jakarta Cengkareng, terus kemudian kalau Susi Dabo Tanjung Pinang. Untuk informasi, selain sudah normalnya jadwal penerbangan di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, PT Angkasa Pura II Tanjung Pinang juga sudah menurunkan tarif rapid test yang sebelumnya sebesar Rp280.000 menjadi Rp150.000 per orang. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Tanjung Pinang, Bravian Bambang juga menjelaskan, surat izin keluar masuk atau SIKM calon penumpang tujuan Jakarta masih diterapkan. SIKM bisa dibuat secara online menggunakan aplikasi. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar dimanapun berada, berikut akan kita simak update COVID-19 Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau bersama ini melaporkan. Saudara-saudaraku tercinta, pada hari ini terdapat penambahan konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3 orang, di antaranya 2 orang di Kota Batam dan 1 orang di Kota Tanjung Pinang. Dapat saya laporkan khusus mengenai tertular COVID warga Tanjung Pinang pada saat ini sedang dilakukan observasi di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Pasien tersebut berusia 52 tahun yang memiliki riwayat perjalanan dari Kongo, kemudian ke Eropa, ke Jakarta, dan ke Tanjung Pinang. Mengingat perjalanan yang dilakukan dari Jakarta ke Tanjung Pinang menggunakan pesawat Garuda, pada saat ini gugus tugas telah mengidentifikasi sebanyak 29 orang lainnya yang menggunakan pesawat Garuda tersebut dan kru pesawat untuk dilakukan pemeriksaan insentif baik berupa rapid test maupun swab. Hari-hari besok insya Allah akan dimulai pelaksanaan tracing terhadap 29 yang harus kita amankan, harus kita identifikasi sehingga
mudah-mudahan dapat mengurangi kemungkinan terjadi penularan lebih besar khususnya di Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya pada hari ini juga terdapat 4 orang sembuh COVID di Kota Batam. Dengan demikian semakin bertambah kasus-kasus yang sudah sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan di Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini sudah mencapai 87,4% dari 216 yang sembuh. Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa sudah kembali Provinsi Kepulauan Riau termasuk provinsi yang tertinggi memperoleh kesembuhan dari COVID-19. Dapat saya laporkan bahwa kumulatif hingga saat ini jumlah kasus di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 325 orang. Sementara kasus aktif sebanyak 25 orang, di antaranya adalah hari ini berkurang 1 yang sudah sembuh. Sehingga kasus aktif ini di Provinsi Kepulauan Riau masih menyisakan 7,7%. Sementara yang meninggal tetap berjumlah 16 orang dengan persentasi 4,9%. 4,9% ini menurut WHO adalah upaya yang sudah dilakukan baik karena standar adalah 5%. Sehingga apabila ada suatu wilayah yang mampu menekan angka kematian di bawah 5%, maka tingkat pelayanan, tingkat penata laksanaan kasus COVID-19 di wilayah tersebut dinyatakan baik, sangat baik. Selanjutnya, dapat saya laporkan perkembangan zonasi berdasarkan keputusan BNPB Pusat bahwa telah menetapkan 4 zonasi, yaitu zonasi merah dengan resiko tinggi penularan COVID-19, zonasi orange ya adalah resiko sedang terhadap penularan COVID-19, zonasi kuning adalah zonasi dengan resiko rendah dalam penularan COVID-19, dan zonasi hijau yaitu zonasi yang tidak terdapat kasus. Dapat saya laporkan berdasarkan perhitungan zonasi terbaru bahwa yang dapat saya laporkan yang masih dengan zonasi orange pada saat ini adalah 1, Kota Batam, dan 2, Kota Tanjung Pinang. Sementara zonasi kuning atau zonasi dengan risiko rendah adalah Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan. Sementara zonasi yang tidak ada kasus, yaitu zonasi clear dari COVID-19, yaitu Natuna, Anambas, dan Lingga. Terhadap masing-masing zonasi tersebut tentu ada pokok-pokok tugas masing-masing dari setiap zonasi berbeda satu sama lain. Tentunya ini akan dilakukan koordinasi dengan masing-masing gugus tugas, langkah-langkah yang harus dilaksanakan di setiap wilayah, baik itu zonasi orange, zonasi kuning, maupun zonasi hijau. Lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19 pada saat ini
dapat saya laporkan bahwa Kota Tanjung Pinang ada 2 kasus, keduanya sedang menjalani observasi di RSUD Raja Ahmad Tabib. Di Kota Batam terdapat 23 orang, 1 orang perawatan di Rumah Sakit BP Batam, 22 orang diantaranya sedang diobservasi di Rumah Sakit COVID-19 Galang. Sementara, alhamdulillah, baik di Kabupaten Bintan, Karimun yang semula ada pada pekan lalu, saat ini sudah tidak ada. Dapat saya laporkan juga bahwa data pelintasan pekerja migran Indonesia dari Malaysia ke Provinsi Kepulauan Riau melalui Batam Center hari ini berjumlah 125 orang. Dengan demikian, maka pada periode 18 Maret 2020 hingga 9 Juli 2020 berjumlah 49.940 orang. Agenda gugus tugas COVID Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini. 1. Audiensi KPU Provinsi Kepulauan Riau tentang kerjasama antara KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam masa new normal yang dihadiri langsung oleh PLT Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan pada kesempatan tadi telah dibahas hal-hal yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka persiapan Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau. Kedua, tim bersatu lawan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau di Batam telah melakukan kegiatan pendistribusian bantuan masker kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas dan warga Sungai Buluh, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang di Batam. Ketiga, tim reaksi cepat BPBD Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Masjid Baitul Mukmin Kijang, Kencana Tanjung Pinang, dan Masjid Zul Firdaus Bintan Center Tanjung Pinang. Sementara itu, tracing terhadap orang-orang yang diperkirakan kontak erat dengan temuan kasus-kasus positif baik di Batam maupun di Tanjung Pinang terus dilakukan. Semakin banyak, semakin tercatat, ditemukan, teridentifikasi warga-warga yang kontak erat dengan kasus-kasus positif, tentu upaya pencegahan penularan akan semakin baik. Saudara-saudaraku tercinta, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Dengan dilonggarkannya pembatasan sosial pemerintah melalui kebijakan new normal, tidak berarti masyarakat dapat beraktivitas seperti sebelum adanya pandemi. Tetap diperlukan kesadaran diri untuk dapat melaksanakan aktivitas di luar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana mestinya, yaitu pertama, menggunakan masker, kedua, menjaga jarak kita dengan orang lain, ketiga, rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Marilah bersama-sama kita sikapi new normal secara arif dan bijaksana, serta saling peduli terhadap sesama, dengan cara saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, gugus tugas Provinsi Kepulauan Riau tadi sudah mencermati beberapa masjid yang sudah melaksanakan pelaksanaan new normal, yaitu dengan menjaga jarak di setiap saf dan menjaga jarak dari satu ke orang lain di sampingnya dengan satu lengan,
dan mereka menggunakan masker, insya Allah dengan cara seperti itu penularan COVID-19 akan mampu kita hindari. Namun demikian, masih ada beberapa masjid yang melakukan sholat Jumat masih rapat satu dengan yang lainnya. Kali ini mungkin tidak terjadi penularan tersebut, karena memang kebetulan tidak ada satu kasus di antara mereka. Namun, jika ada saja suatu waktu, sebagaimana hari ini kita temukan satu orang kasus di Tanjung Pinang, ada di antara mereka, inilah yang akan menyebabkan peningkatan terjadinya penularan COVID-19 di wilayah kita. Untuk itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tanjung Pinang mengajak dan menghimbau kepada pengurus masjid untuk terus mengajak jemaahnya melakukan protokol kesehatan ketika beribadah di masjid, yaitu dengan menjaga jarak, 2, menggunakan masker, kemudian membawa sajadah dari rumah. Insya Allah, apabila ini dilaksanakan oleh kita semua, ibadah tetap dapat kita laksanakan bersama, dan yang kedua, COVID-19 akan mampu kita cegah. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, sebelum kami akhiri warta berita pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus menggesa pemerintah pusat segera merealisasikan retribusi labu jangkar. Ribuan handphone black market berhasil diamankan Polda Kepri. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk edisi hari ini, 11 Juli 2020. Saya Syahruddin Aznam mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.